Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 5 Oktober 2022. Bacaan sebagai bahan permenungan diambil dari Galatia bab 2 ayat 1-2, diteruskan ayat 7-14. Isinya adalah Paulus menyampaikan kesaksiannya bahwa orang-orang termasuk para murid atau para rasul melihat kasih karunia Allah yang diberikan kepada Paulus. Dengan demikian, mereka diajak meyakini bahwa pewartaan Paulus kepada orang-orang yang tidak bersunat tetap datang dari Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mengajarkan doa kepada para murid, yang kemudian kita kenal dengan doa Bapa Kami. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, berulang-ulang saya telah menegaskan bagaimana doa Bapa Kami itu. Baik, sekali lagi kita akan mencoba merenungkan doa Bapa Kami itu. Sering muncul dalam benak kita bagaimana seharusnya kita berdoa, dan bagaimana doa itu harus kita hayati dan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan yang konkret. Ketika para murid meminta agar diajari berdoa, Yesus menyampaikan doa Bapa Kami. Dan kita semua hafal karena berulang-ulang kali, setiap hari, setiap saat kita mendoakan doa itu. Pada awal Yesus menegaskan, kalau kalian berkata, kalian berdoa, katakanlah, Bapa Kami yang ada di surga. Dengan menyebut Bapa Kami, berarti kita yang berdoa kepada Bapa adalah saudara. Kita semua sebagai saudara dan seharusnya hidup di dalam kerangka saudara itu, saling mengasihi, saling menolong, saling mengampuni. Kalau kita berdoa Bapa Kami, hendaknya nanti terwujud sikap saling mengampuni, mencintai. Kemudian diteruskan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita diajak dalam doa itu menghayati, apakah hidupku sudah menjadikan nama Allah kudus dan kerajaan Allah datang di tengah-tengah dunia ini. Apakah hidup dan karya-karyaku sungguh menguduskan nama Tuhan dan menghadirkan kerajaannya di tengah masyarakat? Dan kita juga diajak agar hidup kita
menjadikan dunia seperti dalam surga, suasana nyaman, tentram, aman, dan damai. Sehingga orang-orang di tengah dunia ini sudah boleh mencicipi pengalaman surgawi. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Dan untuk itu kita diajak untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah hidup kita ini. Kemudian kita diajak apakah dalam mencari rezeki, kita mencari untuk menumpuk harta, ataukah kita minta rezeki secukupnya. Itu berarti pula membiarkan rezeki terbagi dan dibagi bersama banyak orang. Kalaupun kita mempunyai sesuatu, sudahkah kita membagi rezeki itu? Karena cukuplah bagi kita rezeki hari ini. Kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita yang sudah diampuni Bapa juga mengampuni yang bersalah kepada kita. Jangan sampai seperti perumpamaan seorang hamba yang dibebaskan oleh sang raja karena tidak membayar hutang, ketika keluar mencekik sahabatnya. Kita diajak untuk memberikan pengampunan karena kita sendiri sudah diampuni. Dan kemudian kita mohon agar kita dijauhkan dari pencobaan yang bisa membawa kita menuju kepada kebinasaan. Janganlah kami dibawa masuk ke dalam pencobaan itu, supaya kita dijaga sehingga kita terbebas dari berbagai macam cobaan dan kita tidak akan masuk ke dalam pencobaan itu. Dan kita mohon agar kita dijaga dan dibebaskan dari segala yang jahat. Mengapa kita diajak berdoa seperti itu? Agar kita tidak hanya berdoa, tapi mewujud nyatakan doa itu di dalam kehidupan yang konkret. Dengan kita hidup baik, kita hidup bersaudara, kita menghadirkan kerajaan Allah, kita memberi makanan atau membagikan makanan kepada sesama, kita saling mengampuni, dan kita sungguh-sungguh menjauhkan diri dari pencobaan, maka kita sebenarnya sudah berdoa Bapa kami. Tidak hanya diucapkan di bibir, tetapi benar-benar kita menghidupinya. Maka kita diajak untuk mewujud nyatakan doa Bapa kami ini dalam kehidupan sehari-hari. Pendek kata saya mengajak, mari kita doakan Bapa kami ini kata per kata dan kita hayati, agar akhirnya kita mampu mewujudkan doa itu di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau kita menyadari doa itu, saya yakin kita akan mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah hidup kita. Dengan keyakinan yang sama, kita pun akan mewartakan kepada banyak orang. Seperti Paulus juga menegaskan bahwa dirinya mendapat kasih karunia Allah, sehingga pewartaannya mendapatkan jaminan kebenaran. Semoga dengan
hidup baik di hadapan Allah, penuh pengampunan, kita sungguh-sungguh bisa menghadirkan dan mewujud nyatakan doa Bapa kami di tengah-tengah masyarakat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami, mengajarkan kepada kami bagaimana seharusnya kami berdoa. Bukan hanya untuk yang kata-kata yang manis, tapi mampu mewujud nyatakannya di dalam kehidupan yang konkret. Dan biarlah tindakan kata-kata kami menjadi doa itu sendiri. Dengan mencintai sesama, menghadirkan kerajaan-Mu, saling mengampuni, berbagi rezeki, maka kami sudah berdoa seturut kehendak-Mu. Biarkanlah doa itu sungguh kami wujud nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Bapa, berkati umat-Mu yang sedang sakit, yang menderita, yang punya beban, agar mereka dengan berdoa mengalami kasih karunia-Mu. Biarkanlah akhirnya mereka mengalami kasih lewat sesamanya. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Kau jamah, Kau jaga, Kau berkati sehingga boleh mengalami kesembuhan. Semoga semua usaha untuk pengobatannya menghasilkan buah-buah yang melimpah, terutama buah kesehatan saudara kami itu. Dan semoga Engkau ya Bapa berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, tetap saya ingatkan, saya wajibkan agar kita semua mematuhi protokol kesehatan. Kita semua tetap menjaga prokes. Kita semua berusaha untuk memiliki pola hidup sehat agar kita terbebas dari mara bahaya, khususnya dari virus corona. Saya masih tetap mengingatkan kesempatan untuk membantu misi MSF tersedia dengan cara mengambil amplop yang ada di dekat pintu masuk gereja, mengisinya dan masukkan dalam kotak paling lambat hari Minggu, dan satu akan dihitung dan serahkan kepada kongregasi MSF. Juga kesempatan untuk terus memperhatikan, membantu pembangunan tersedia dengan mengambil kotak pembangunan, amplop pembangunan, diisi uang dan dimasukkan ke dalam kotak. Seberapapun akan tetap diterima. Mari kita terlibat dalam kehidupan menggereja dengan cara kita masing-masing, agar akhirnya banyak orang bisa ambil bagian dan bersaudara dengan semua orang mewujudkan doa Bapa kami. Akhirnya saya mengucapkan salam sehat, selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.